Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi, di sini kami akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Sensor yang mengulas sebuah paper yang berjudul A Machine Learning Based Electronic Nose for Detecting Neonatal Sepsis, Analysis of Volatile Organic Compound Biomarkers in Fecal Samples. Dengan saya, Amalia Khairunisa dengan NIM 23 513125PA 21924 dan rekan saya Mufidah Sawa Naufila Bita dengan NIM 23522642 PA 22485. Nah, kami di sini memuat 3 poin penting. Berikut ini. Yang pertama ada pendahuluan dan teknologi dasar hidung elektronik atau sinus. Yang kedua, arsitektur pembelajaran mesin dalam sistem sinus dan analisis performa sistem sinus. Yang terakhir ada keunggulan sistem sinus untuk deteksi sepsis neonatal, implementasi di fasilitas point of care, dan inovasi dan masa depan teknologi sinus. Oke, yang pertama ada pendahuluan dan teknologi dasar hidung elektronik atau SINOS. Poin pertama merupakan gambaran umum sepsis neonatal dan tantangan dalam diagnosis dini. Sepsis neonatal adalah respons tubuh bayi yang sangat serius terhadap infeksi. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bayi bereaksi berlebihan terhadap infeksi dan menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ tubuh. Bayi baru lahir, terutama yang prematur atau memiliki berat badan lahir yang rendah, sangat rentan terhadap sepsis neonatal ini. Angka sepsis neonatus di negara-negara berkembang seperti Indonesia berkisar antara 11 hingga 68 kasus per 1000 kelahiran hidup. Hal ini lebih tinggi daripada angka di negara-negara maju yang hanya 2-6 kasus per 1000 kelahiran hidup. Sepsis neonatal dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, maupun jamur. Bakteri yang termasuk adalah grup B Streptococcus atau GBS, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes. Virus seperti cytomegalovirus, herpes simplex virus, dan virus influenza juga dapat menyebabkan sepsis neonatal. Tantangan pada diagnosis dini seringkali sulit sehingga karena beberapa alasan. Yang pertama merupakan gejala yang tidak spesifik. Seperti disebutkan pada sebelumnya, gejala sepsis neonatal seringkali tidak khas dan sulit dibedakan dengan kondisi lain pada bayi baru lahir. Yang kedua merupakan usia bayi. Bayi baru lahir belum dapat mengungkapkan keluhannya secara verbal, sehingga dokter harus mengandalkan pemeriksaan fisik dan juga hasil laboratorium. Yang ketiga merupakan sistem kekebalan tubuh yang belum matang, sehingga membuat respons terhadap infeksi menjadi lebih kompleks dan juga sulit diprediksi. Oke, selanjutnya perkembangan teknologi diagnostik berbasis sensor elektronik. Teknologi yang dimanfaatkan adalah metal oxide semiconductor based electronic nose atau CNOS yang dibuat di laboratorium yang dikombinasikan dengan biomarker senyawa organik volatil atau VOC yang diidentifikasi melalui analisis kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Sistem ini dievaluasi menggunakan uji profil tinja yang melibatkan total 32 sampel, termasuk 17 sepsis positif dan 15 sepsis negatif, yang dikonfirmasi oleh blood culture. Untuk menilai kinerja dalam membedakan pasien dari kontrol yang sehat, 4 algoritma pembelajaran mesin diimplementasikan. Selanjutnya merupakan peran kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam kesehatan neonatal. Teknologi elektronik nose telah muncul sebagai metode yang menjanjikan dan cepat untuk menganalisis senyawa organik volatil atau VOC, terdiri dari serangkaian sensor gas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai pola VOC yang ada dalam sampel. Dikombinasikan dengan kecerdasan buatan, electronic nose dapat dengan cepat menganalisis tanda-tanda VOC dalam sampel, menghilangkan kebutuhan untuk persiapan sampel yang rumit ataupun pemisahan kromatografi.
Adapun prinsip kerja dan komponen utama teknologi hidung elektronik. Prinsip kerjanya yang meniru indera penciuman manusia memungkinkan sinus untuk mendeteksi perubahan pola VOC yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respons terhadap infeksi. Perangkat ini bekerja dengan cara mendeteksi dan menganalisis pola kimiawi yang unik dari berbagai jenis aroma, juga dengan kultur darah, yaitu melibatkan proses pengumpulan sampel untuk inkubasi guna mendeteksi keberadaan bakteri atau jamur dalam aliran darah. Studi ini mengembangkan perangkat hidung elektronik yang disebut Sinus, yang dirancang khusus untuk penggunaan di samping tempat tidur di lingkungan rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan perawatan pasien. Perangkat ini dilengkapi dengan ruang tertutup yang menampung 9 sensor gas semikonduktor oksida logam yang berbeda, masing-masing terintegrasi dengan pemanas internal dan selektivitas gas yang unik. Sensor suhu dan kelembapan juga disertakan dalam perangkat untuk memantau dan mengatur kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi respons sensor. Rincian dan karakteristik setiap sensor dan gas referensi utamanya disediakan dalam tabel 3. Dapat diamati bahwa setiap sensor dapat mendeteksi beberapa senyawa kimia yang menunjukkan sifat yang dikenal dengan sensitivitas silang. Selanjutnya merupakan mekanisme deteksi senyawa organik volatil atau VOC. Ketika sampel dimasukkan ke dalam perangkat hidung elektronik, VOC berinteraksi dengan sensor yang menyebabkan perubahan resistansi listrik di seluruh rangkaian sensor. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan komposisi kimia unik dari VOC yang secara kompleks membentuk karakteristik sidik jari yang berbeda dari bau sampel. Setelah itu, perangkat memproses dan menganalisis pola kompleks ini menggunakan teknik pengenalan pola untuk mendekode data. Dengan membandingkan pola yang diperoleh secara menyeluruh dengan basis data lengkap profil bau yang diketahui, perangkat dapat secara akurat mengidentifikasi dan membedakan berbagai bau dengan presisi yang luar biasa. Dengan menganalisis VOC yang ada dalam sampel biologis, perangkat hidung elektronik dapat dengan cepat mendeteksi perubahan halus yang menunjukkan keadaan penyakit. Secara umum, mekanisme deteksi VOC oleh sinus dengan sampel feses bayi ditempatkan pada ruang sampel sinus. VOC yang terkandung dalam sampel feses akan menguap dan terpapar ke sensor array. Sensor array yang terdiri dari berbagai jenis sensor akan berinteraksi dengan molekul VOC. Setiap jenis sensor memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap berbagai jenis VOC. Interaksi itu akan menyebabkan perubahan sifat fisik ataupun kimia pada sensor, seperti perubahan resistansi ataupun kapasitansi. Perubahan sifat fisik ataupun kimia pada sensor akan menghasilkan sinyal listrik yang unik. Sinyal listrik ini kemudian diubah menjadi data digital dan membentuk pola karakteristik dari sampel. Data pola yang dihasilkan oleh sensor array kemudian dianalisa menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Algoritma ini akan membandingkan pola sampel dengan pola yang telah dipelajari sebelumnya ataupun database untuk mengidentifikasi jenis VOC yang ada dan mengklasifikasikannya. Sampel dalam kasus ini merupakan septik maupun non-septik. Selanjutnya, adaptasi teknologi sinus untuk mendeteksi penyakit medis, termasuk sepsis. Contoh potensi adaptasi sinus untuk penyakit lain. Berbagai jenis infeksi, selain sepsis, sinus berpotensi mendeteksi berbagai jenis infeksi lainnya, seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. Setiap jenis infeksi cenderung menghasilkan profil VOC yang unik, sehingga dapat diidentifikasi secara spesifik oleh sinus. Adapun penyakit kronis, beberapa penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit hati juga dapat dideteksi melalui perubahan pola VOC. Misalnya pada pasien kanker paru-paru mungkin mengeluarkan VOC yang berbeda dibandingkan dengan individu sehat. Dan terakhir, ada penyakit mental. Studi awal menunjukkan bahwa sinus juga berpotensi mendeteksi beberapa penyakit mental seperti depresi dan skizofrenia melalui analisis sampel nafas atau keringat.
Berikut adalah penjelasan tentang poin pertama. Untuk poin selanjutnya akan kami bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa kawan-kawan.